Di tanah Sumatera yang kaya akan hutan lebat dan pegunungan, terdapat sebuah danau mistis yang dikenal sebagai Danau Tujuh. Danau ini tersembunyi di puncak Gunung Kerinci dan dikelilingi oleh 7 bukit tinggi yang menjulang. Penduduk setempat percaya bahwa danau tersebut dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Di desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani dan pekerja keras. Sejak kecil, Arif sering mendengar cerita tentang Ratu Ular, sosok gaib yang dikatakan menghuni Danau Tujuh. Konon, siapapun yang melihatnya akan diberikan keberuntungan atau malah ditimpa kesialan. Suatu hari, desa tempat Arif tinggal mengalami musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh subur, hujan jarang turun, dan hasil tangkapan ikan berkurang drastis. Penduduk desa percaya bahwa ini adalah tanda kemarahan Ratu Ular yang merasa terganggu karena seseorang telah melanggar larangannya. Seorang tetua desa berkata, seseorang dari desa ini telah mengambil sesuatu dari Danau Tujuh tanpa izin. Kita harus mengembalikannya sebelum semuanya semakin buruk. Mendengar hal itu, Arif penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan keberaniannya, ia mendaki Gunung Kerinci menuju Danau Tujuh. Perjalanannya tidak mudah. Hutan di sekitar gunung dipenuhi dengan suara-suara aneh, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang mengawasinya. Beberapa kali, ia merasa seperti tersesat meski sudah mengikuti jalur yang biasa dilalui pemburu. Di tengah perjalanan, Arif bertemu dengan seorang kakek tua berjubah hitam yang sedang duduk di bawah pohon beringin besar. Kakek itu menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Anak muda, jika kau ingin selamat, jangan pernah menyebut namamu di dekat danau, jangan mengambil apapun. Dan jangan menoleh ke belakang jika kau mendengar suara panggilan." Arif hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Saat malam menjelang, ia akhirnya tiba di tepi Danau Tujuh. Air danau itu sangat jernih, tetapi suasananya begitu sunyi dan mencekam. Angin seolah berhenti berembus, dan cahaya bulan memantulkan bayangan pepohonan di permukaan air. Saat Arif berjalan di tepi danau, ia melihat sebuah benda mengapung di atas air. Itu adalah cincin emas yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Terpikir olehnya bahwa mungkin ini adalah benda yang dicuri seseorang dari desa. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke air dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba, permukaan danau bergetar hebat, dan dari dalam air muncul sesosok wanita dengan kulit bersisik hijau keemasan, matanya berkilau seperti permata, dan rambut panjangnya tergerai hingga menyentuh air. Dialah Ratu Ular, penjaga Danau Tujuh. Dengan suara yang menggema, Ratu Ular berkata, "Wahai manusia, mengapa kau datang ke tempatku?" Arif berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengembalikan cincin yang mungkin telah diambil oleh seseorang dari desanya. Namun, Ratu Ular menatapnya tajam dan bertanya, "Apakah kau yakin tidak menginginkan sesuatu sebagai imbalan?" Arif terdiam. Ia tahu bahwa menerima hadiah dari makhluk gaib bisa membawa berkah atau malapetaka. Ia lalu menunduk hormat dan menjawab, "Aku hanya ingin desaku kembali makmur dan terbebas dari kesulitan." Ratu Ular tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya ke arah langit. Seketika, awan hitam yang menutupi bulan perlahan menghilang, dan angin sejuk berhembus melewati pepohonan. Ratu Ular berkata, "Kau memiliki hati yang tulus, kembalilah dan bawa kabar baik untuk desamu." Saat Arif hendak berpamitan, tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil namanya dari dalam hutan. Ia hampir saja menoleh, tetapi ia teringat peringatan kakek tua tadi. Dengan tekad kuat, ia menutup matanya dan berjalan cepat meninggalkan tepi danau. Namun, suara itu semakin keras dan berubah menjadi bisikan mengerikan yang menusuk telinganya. Arif terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Meski suara-suara aneh semakin jelas di telinganya, hatinya berdegup kencang, tetapi ia tetap mengikuti nasihat kakek tua yang ditemuinya di hutan. Setelah beberapa waktu, suara itu perlahan menghilang, dan suasana kembali sunyi. Arif membuka matanya dan mendapati dirinya sudah cukup jauh dari Danau Tujuh. Ia menghela napas lega dan segera bergegas turun gunung untuk kembali ke desanya. Ketika ia tiba di desa, ia terkejut melihat perubahan yang terjadi. Tanah yang sebelumnya kering kini mulai ditumbuhi tanaman hijau. Sungai yang sempat surut kini mengalir kembali, dan warga desa tampak lebih bersemangat. Para tetua desa menyambut Arif dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi di sana, Arif?"
Tanya seorang tetua. Dengan hati-hati, Arif menceritakan semua yang ia alami, termasuk pertemuannya dengan Ratu Ular dan cincin emas yang ia temukan di danau. Mendengar hal itu, seorang nenek tua yang selama ini jarang berbicara tiba-tiba maju dan berkata, cincin itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah jimat suci yang telah diwariskan turun-temurun oleh Ratu Ular untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar Danau Tujuh. Ada seseorang dari desa ini yang mencurinya, dan akibatnya, murkanya pun turun pada kita semua. Semua warga terdiam, mereka saling berpandangan, mencari tahu siapa yang telah berani melanggar aturan suci itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Randu tiba-tiba berlutut dengan wajah ketakutan. Aku yang mengambilnya, ucap Randu gemetar. Aku tidak tahu kalau itu milik Ratu Ular. Aku hanya menemukan cincin itu di tepi danau dan membawanya pulang karena terlihat sangat berharga. Para tetua desa menundukkan kepala, menyadari bahwa keserakahan telah membawa penderitaan bagi mereka semua. Namun, karena Arif telah mengembalikan cincin itu, mereka percaya bahwa Ratu Ular telah memaafkan mereka. Sejak hari itu, desa kembali makmur, panen kembali melimpah, sungai tetap mengalir jernih, dan hutan sekitar Gunung Kerince tetap rimbun. Arif menjadi sosok yang dihormati di desa karena keberaniannya, sementara Randu belajar dari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun tidak ada yang berani kembali ke Danau Tujuh, legenda tentang Ratu Ular tetap diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa alam memiliki penjaganya, dan keserakahan manusia dapat membawa malapetaka. Dan setiap kali bulan purnama bersinar terang di atas Danau Tujuh, penduduk desa percaya bahwa Ratu Ular sedang mengawasi mereka, memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga.